Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alifia Endah Putri Pramesti dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020 dengan NIM 03021182025004 akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana, di mana hubungan permintaan dan harga jual dilambangkan sebagai nilai X dan nilai Y. Untuk tabel bantunya itu sendiri, kita akan mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Untuk X kuadrat, kita mencari nilai dari nilai X itu sendiri, yaitu 123 dikuadratkan menjadi 15.129. Untuk Y kuadrat, kita ambil nilai dari Y, yaitu 95, dikuadratkan menjadi 9.025. Untuk X, Y, kita cari dari nilai permintaan dikali dengan nilai harga, yaitu 123 dikali dengan 95 dengan hasil 11.685. Begitu juga dengan data yang lainnya. Kemudian nilai dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y kita jumlahkan, yang mana nilai dari X dijumlahkan menjadi 1123, Y 866, dan X kuadrat dijumlahkan menjadi 127.891. Untuk Y kuadrat, kita jumlahkan menjadi 75.466. Dan X dikali Y, yaitu dijumlahkan dengan menjadi 98.148. Untuk rumus linear sederhana menggunakan rumus Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X, dikurang sigma X dikali dengan sigma dari X kali Y, dibagi dengan nilai N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Untuk nilai B, kita cari dengan mengalihkan nilai N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma 1 dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Maka untuk nilai A yaitu 866 dikali 1123 dikurang dengan 1123 dikali 98.148 dibagi 10 dikalikan 12.77891 dikurang dengan 1261.129 dengan hasil 29,99842529. Untuk nilai B yaitu N sama dengan 10 dikalikan dengan 98148 dikurang dengan 1123 dan dikalikan dengan 866 dibagi dengan 10 dikali 12 7891 dikurang dengan 12 61129 yang menghasilkan 0,5040211146. Sehingga Y aksen sama dengan 2998 ditambah 0,504 dikali X, yang mana Y aksen sama dengan 2998 ditambah 0,504 dikali dengan 200, yaitu 130. Jadi, jika permintaan menjadi 200, maka prediksi harga adalah 130. Selanjutnya yaitu regresi berganda. Regresi linear berganda, di mana di sini kita mendapatkan tabel permintaan yang sama, namun kita cari dengan menggunakan matriks. Yang mana matriks A, yaitu nilai dengan rumus N sama dengan sigma X1 dan sigma X2. Sigma X1, sigma X kuadrat, sigma X1 dikali X2, sigma X2, sigma X1 dikali X2, sigma X2 kuadrat, di mana untuk nilai N yaitu 10, nilai sigma X1 sama dengan 11.223, dan
nilai X2 sama dengan 5.227. Nilai sigma X1 yaitu 1.123. Nilai sigma X1 kuadrat yaitu 12.789. Dan untuk sigma X1 dikali X2 yaitu 584.403. Untuk nilai dari sigma X2 yaitu 5.227 dan sigma X1 dikali X2 yaitu 584403. Dan untuk nilai dari sigma X2 dikuadratkan yaitu 2743159. Dengan hasil determinan A 12.086,65,076. Begitu juga dengan seterusnya hingga matriks 1, matriks 2, matriks 3 dan mendapatkan determinan A, determinan A1, determinan A2, determinan A3, nilai A, nilai B1 dan nilai B2. Kemudian kita masukkan ke dalam model regresinya dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 tambah B3 dikali X3, begitu juga dengan seterusnya. Sehingga diketahui bahwa X1 sama dengan 250 dan X2 adalah 100. Di mana Y sama dengan 4,263 ditambah 0,4822 dikali X1 ditambah min 0,015 dikali X2. Menghasilkan 159,263. Dengan data yang sama, maka kita mendapatkan hasil bahwa permintaan dari X1 sama dengan 250 dan X2 sama dengan 100 yaitu 159,263. Selanjutnya yaitu non-linear kuadratik, di mana kita mencari sampel dari color following yaitu dengan lambang X1, Y1, X1 kuadrat, X1 pangkat 3, X1 pangkat 4, X1 dikali Y1, X1 kuadrat dikali Y1. Yaitu dengan data yang sudah dimasukkan pada tabel. Untuk mencari X kuadrat, yaitu kita cari pada nilai, contohnya pada nilai pertama yaitu 4,5 dikuadratkan menjadi 20,25. Untuk X pangkat 3 yaitu 4,5 dipangkatkan 3 menjadi 91,125, begitupun seterusnya. Hingga X4. Untuk X dikali Y, maka nilai dari 4,5 dikalikan dengan 30 mendapatkan hasil 135. Untuk X kuadrat dikali Y, maka nilai dari X yaitu 4,5 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan nilai Y yaitu 30, di mana hasilnya yaitu 607,5. Begitu juga seterusnya, kemudian ditotalkan menjadi 217,1 untuk X pangkat 2, 1268,316 untuk X pangkat 3, dan 7666,6934 untuk X pangkat 4, X1 dikali Y1 untuk hasil 748,6, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk menghitung secara manual di Excel dengan menggunakan metode persamaan terkecil, di mana sigma Y1 sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X1 ditambah C dikali sigma X2. Untuk sigma Y1 ditambah X1 yaitu A dikali sigma X1 ditambah B dikali sigma X pangkat 2 ditambah C sigma X pangkat 3. Dan untuk sigma X pangkat 2 dikalikan Y, maka kita mencari nilai A dikali dengan sigma X pangkat 2 ditambah nilai B dikali sigma X pangkat 3 ditambah C dikali dengan sigma X pangkat 4. Maka kita masukkan nilai dari tabel, kemudian didapatkan dari tabel dengan memasukkan nilai.
Selanjutnya kita mencari inverse matrix, di mana untuk menghitung nilai inverse-nya menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan min first, buka kurung, array data, tutup kurung, plus control plus shift sama dengan enter. Kemudian akan mendapatkan hasil di mana matriks sebelah kanan berwarna kuning, maka inverse-nya. Untuk inverse dikalikan dengan nilai yang sebelah kiri berwarna biru. Maka setelah itu kita dapatkan diagramnya yang seperti ini. Dengan menggunakan rumus parabolik kuadratik, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X kuadrat. Sehingga nilai dari 104,7 dikali 2,7X ditambah 1,8X kuadrat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.